Welcome to the Faldo Documenter. Dimana di sini gue bakal menceritakan vlog perjalanan gue dengan cara dokumenter film. Oke, ini adalah vlog pertama gue ke Puncak Merbabu via Swanting yang jalurnya bikin sinting. Kita mulai cerita ini dari niat awalnya gue sebenarnya pengen cuma daki gunung dulu. Ya yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget dan nggak ekstrim banget lah ya. Gue bilang gue pengen ke perahu aja deh dulu gitu. Gue bilang ke Petra ini adalah sahabat gue banget yang dia adalah seorang content creator juga di sosial media. Kebetulan dia sekarang aktif banget naik gunung dan dia adalah part of dari Open Trip Tebet Adventure. Terima kasih juga buat Tebet Adventure yang sudah jadi teman perjalanan gue ke Merbabu kali ini. Oke, singkat cerita si Petra bilang gini, bang, gue kayaknya nggak ke perahu gue nih bang, gue kayaknya ke Merbabu, ya Swanting jalurnya bang. Gimana lo ikut gue aja bang, daripada lo sendirian ke perahu gak ada kenalan ya kan, mending lo ikut gue aja, kata dia. Oke, gue percaya sama dia. Terus gue bilang, emang spesialnya apa via Swanting? Pertama dia bilang, jalur via Swanting itu jarang dibuka bang. Jadi, oh oke, siap. Terus yang kedua, jalur via Swanting itu yang indah banget bang daripada jalur-jalur yang lainnya. Gitu. Oh oke. Gue dikasih lihat tuh video-video TikTok sama dia kan. Wah iya jalurnya indah banget nih cuy. Kacau parah jalurnya ya kan. Sementara gue kan pengen sesuatu yang menarik ya kan. Dan dia gue rasa memberikan sesuatu yang gue pengen cari gitu. Jalur yang indah ya alhamdulillah ya kan. Kalau emang jalurnya seindah itu ekspektasi gue awalnya. Nggak lama dari situ ya waktu terus berjalan ya kan. Gue mulai mempersiapkan diri, beli alat-alat olahraga dan lain sebagainya. Tibalah di hari H keberangkatan. Meponya di Tebet. Karena kita si Petra dia biasanya di Tebet ya kan, keberangkatan Swanting dari Tebet. Oke, gue nggak masalah ya. Dan gue berangkat dari Bogor itu pukul 5 sore. Nah dari jam 5 sore gue berangkat nih dari Bogor. Ya naik KRL, udah bawa carrier tuh ya kan, udah bawa tas segala macam, udah lengkap lah gue prepare. Sampai Tebet itu gue jam 6. Nah di jam 6 gue sampai Tebet itu gue salat maghrib dulu lah ya. Stasiun itu gue salat maghrib sebentar. Nggak lama dari situ si Petra jemput. Gue dijemput sama Petra, kita berangkat ke Meponya bareng-bareng. Nah di Meponya Isya bentar, terus gue melaksanakan makan malam dulu ya kan, makan malam dulu sebelum berangkat. Kita mulai berangkat itu sambil nunggu tim yang lain itu jam sekitar jam 10-an lah ya. Dia dapat juga sama dia sendiri 18. Lu di sini 18 sama lu. Let's go. Teman-teman semuanya, saya absen dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tidak diinginkan tidak terjadi. Amin. Jam 9:30 gue berangkat ke Jawa Tengah untuk melakukan perjalanan ke Merbabu. Selama di mobil gue duduk di paling depan bareng sama Petra, bertiga sama supir ya, gue, Petra dan supirnya. Di situ perjalanan kita tengah malam ngantuk, berhenti 2 kali di rest area. Jadi sekarang kita di mana Petra? Di 207. Rest area 207. Daerah Palikanci. Parikanci. Palimanan, Karawang, Cirebon. Jadi di sini tuh pendaki semua ya guys ya. Di rest area pertama makan dan lain sebagainya. Di rest area kedua kita cuman istirahat sebentar aja karena masih kenyang dan ngantuk ya, posisinya kita lebih milih untuk tidur. Nah sampai di Jawa Tengah itu subuh. Sholat subuh dulu sebentar. Gak lama dari itu kita langsung menuju ke area Swanting. Alhamdulillah sampai juga di base camp Swanting pukul berapa nih? 7.38 pagi. Belum sarapan ya, terus badan juga habis perjalanan jauh ya kan. Jadi kita memutuskan untuk mandi dulu, ngantri karena banyak banget hari itu di base camp Ucik ya, nama base camp Ucik yang ternyata ngebase di situ dari para pendaki-pendaki lain. Ada 3 dewa, ada Tebet itu sendiri, dan ada beberapa open trip lainnya. Masa udah lulus pondok mandi masih ngantri? Sekarang kita lagi di Pondok Merbabu via Swanting. Antrian.
Besok pet lu, kalau kata gue ya, lu bikin bisnis base camp kayak gini. Tapi yang kamar mandinya bak mandi panjang. Bak mandi panjang ya. Iya, Jadi iPhone tinggal aku bur. langsung aja gitu. Gak usah pakai pintu. Gak usah pakai. Lu kenapa sih digituin mulu, rambut lu lagi nggak oke bukan? Oke. Sosok disikretin banget. Kira ya udah ngantri kamar mandi cuma 4. Udah ngantri lama banget ngantri di situ. Sekalian sarapan tuh. Nah, tebet sudah include sama sarapannya. Udah, sarapan beres. Di situ prepare. Kita prepare segala macam. Nah, prepare persiapan pakaian gunung buat naik ke gunung. Dan salahnya gue adalah ketika waktu itu prepare gue lupa banget beli buff atau masker, padahal udah ada tuh ketentuannya untuk bawa buff atau masker sendiri kan. Gue lupa. Gue bingung mau cari kemana nih, di base gue nggak ada kosong. Akhirnya gue nyari tuh keliling tuh sama Petra, nyari buff. Akhirnya gue dapet buff di situ untuk gue pakai di atas gunung gitu. Dan gue juga lupa beli kacamata karena kacamata juga perlu ternyata ya untuk melindungi mata dari debu. Tapi ya udahlah ya, ini itu nggak terlalu penting banget. Yang penting buff untuk melindungi biar udara yang masuk ke dalam paru-paru gue tuh yang bersihnya gitu kan, setidaknya menghindari dari debu lah gitu. Gue dapet buffnya udah dapet, lama dari situ gue berangkat. Wah, ternyata ojeknya juga serem ya, Wak ya. Kirinya itu jurang, kanannya jurang ya kan. Kirinya tebing tuh, jalurnya cuma tipis banget untuk satu motor, tapi dipaksain untuk jalan 2 motor 2 arah gitu. Deg-degan banget. Mana mau motor juga nggak pakai rem ya kan, gitu kayak anjir nih orang. Berani banget ini, kok kalau kepleset dikit beres ini urusannya, nggak jadi naik gunung nih. Gitu, tapi ya udahlah ya kan. Akhirnya perjalanan gue sampai ke pos pendakian dengan selamat. Untuk estimasi perjalanan kurang lebih 5 sampai 6 jam. Bisa lebih tergantung kecepatan dari teman-teman ya, pokoknya estimasi ini. Tempat adventure Gunung Suwantoing. Let's go. Nah, si Petra itu memutuskan untuk jadi middle, untuk menjaga jarak antara yang di depan sama yang paling belakang, seperti itu ya kan. Otomatis karena si Petra di middle, gua pun harus ikut dia di middle karena dia adalah orang yang gua kenal. Gua belum kenal sama yang lain nih, ya kan. Dia bisa dibilang si Petra itu mirip porter pribadi gua lah. Dia kayak tour guide pribadi gua. Dia ngejelasin segala macam, trek segala macam ya, walaupun dia belum pernah ke Swanting juga. Ya, Kamar Babu udah, ke Swanting ya baru sekali ini nih. Nah, oke. Dalam perjalanan, ya namanya juga gua udah lama nggak naik gunung ya. Terakhir kali gue naik gunung itu 2018-2019, itu pun ke Gunung Gede. Perjalanan dimulai pukul 11.52. Mulai mendaki. Next of Bung Pirsan. Yoi. Berangkat. Kan- Angkai, this is me before pos 1 Swanting. Kenalin, gua Valdo Besari di sini. Anjay. Itu gue banyak berhentinya, banyak capeknya, bahkan gue udah ngap banget, napas gue kayak Nimbangin master of gunung. Napasnya kuda, nggak punya lambung dia. Langsung usus. Nggak perlu pencernaan. Belum pernah naik gunung, sekali naik gunung. Lagi. Swanting sinting emang si Petra emang. Lihat teman-teman di bawah. Kita di atas. Tiba di pos 1. Dari tempat pertama tadi kita berangkat ya dengan ketinggian 1560 mdpl. akhirnya perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kok makin banyak yang ekstrim, bahkan banyak tali, banyak webbingnya, yang dimana lu kalau mau naik ke atas tuh harus pakai tali tuh karena faktor utamanya licin. Yang kedua terus nggak ada opsi pijakan yang aman, makanya dia harus dibantu dengan tali supaya tubuh lu aman, nggak kepleset dan nggak jatuh gitu. Tunggu gue di atas ya, jangan jauh-jauh. Beneran dikejar dia buat ngejar dari atas. Akhirnya dari pos 1 ke pos 2 itu kita sampai di pos 2 aja itu dari Ba'da Zuhur ya,
dari jam 2-an sampai pos 2 itu sekitar jam 4 ya, jam 4-an, jam setengah 5-an itu sampai pos 2 tuh. Ini ada Gunung Merapi. Oke. Ya kita berseberangan dengan puncak Merapi. Kondisinya sekarang lagi mengeluarkan ini ya. Emang dia setiap hari dia. Iya. Ya, semenjak udah nggak ada kuncinya. Oh gitu ya. Kadang dia kalau misalkan ngamuk sampai sini, Rasanya ya abunya ya. Ya semoga aja perjalanan kita berjalan dengan lancar ya. Amin. Lama lagi tuh waktu gue tuh banyak duduk, banyak makan, banyak istirahat. Si Petra tuh dia nggak pernah capek cuy. Pos 2 ketinggian 2186 mdpl. Buat di sini ya jamaah ya. Masih ada. Tuh jamaah. Pos 3 tempat campground. Angel, ambil lodo. Dia nggak pernah ngap, bahkan dia santai banget melanjutkan perjalanan sampai ke pos 2 dengan lancar, tapi tanah agak sedikit becek ya karena sempat hujan. Terus kabut juga udah mulai makin tebal. Terus yang namanya paru-paru manusia kan kalau biasa dari tempat yang sebelumnya dataran rendah ke dataran tinggi kan biasanya agak sedikit kaget ya dari sirkulasi oksigen dan nafasnya ya kan. Nah itu pun yang terjadi sama gue agak susah bernafas ya karena gue juga susah ngontrol napas gue, beban gue berat. Terus kaki gue juga belum terbiasa melangkah yang se-ekstrim itu gitu kan. Pundak gue mulai sakit gitu kan. Ya udah akhirnya di pos 2 kita istirahat cukup lama tuh. Kita makan, sholat dan lain sebagainya di pos 2. Nah, sholat zuhur dan sholat asar di pos 2. Setelah itu kita menikmati pemandangan di pos 2 karena cukup indah banget pos 2 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari sini gue belajar untuk lebih menghargai apa yang Tuhan ciptakan. Seindah ini dan kita masih suka kufur nikmat. Gak layak men. Lanjut. Ke pos 3 nih, ini campground. Pos 3 ini campgroundnya untuk menuju ke Puncak Merbabu. Jadi pos 3 ini pos terakhir perjalanan. Jadi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini adalah perjalanan yang sesungguhnya menurut gua. Dari semua pos-pos yang udah kita lewatin. Karena ini yang paling ekstrim. Pendakiannya pun menjelang maghrib, bahkan kita ketemu malam untuk menuju pos 3. Jadi dari jam 5 kita berangkat itu sampai pos 3 itu jam setengah 8. Perut jangan sampai kosong. Kelaparan menuju pos 3. Makan roti kita. Makan roti. Gemeteran bro. Bikin Nutella. Bikin Nutella. Mantap parah ya. Hampir jam 8, 19.45 coba. Nah di saking ekstrimnya ya, gue tuh sampai hampir mau pingsan dan si Petra bukan nolongin, dia sibuk videoin. Astagfirullahaladzim. Tadi kita melewati berapa? Webbing apa? Webbing. Gue sempat gue rekam karena emang nggak potensial untuk direkam ya karena terjal bro. Udah nggak mau mungkin kan juga waktunya. Untuk rekam soalnya tangan satu nggak bisa tuh. Habis. Anda jangan ketawa-tawa Anda. Happy sekali seperti ini menurut saya ya. Bagus. Gimana first impression yang Gunung Jawa Tengah? Gue suka karena indah, tapi treknya tidak seindah itu bro. Itulah bang, kalau lu mau dapet yang indah, Perjuangannya. proses lu tuh nggak boleh manis. Perjuangannya. Ya, kalau lu ngambil manisnya dulu, ujungnya jelek. Tapi kalau lu ngambil jeleknya dulu, ujungnya manis. Gue setuju itu. Oke, kita tutup aja udah bagus kalimatnya turun. Babu sampai jam 19.45 merdeka. Oke, gue tau gue juga pengen bikin konten ya kan, tapi ya udahlah. Gue udah nggak makan, gue udah capek banget, udah nggak kuat lagi, gue udah nggak tahu harus gimana ngelangkah, napas makin sesak, terus udara makin dingin karena udara malam di gunung juga luar biasa dinginnya ya kan. Gue udah pakai jaket, gue udah pakai sarung tangan karena udah dingin banget, tangan gue udah dingin banget. Bahkan gue untuk bercanda lagi tuh udah nggak ada pikiran lagi tuh gue untuk bercanda. Udah tuh. Si Petra masih dengan santainya, bahkan dia masih pakai baju yang sama, belum pakai sarung tangan, dia cuma bermodalkan headlamp doang gitu. Bahkan headlamp dia lampunya mati, lobet, ya kan dia cuma bermodalkan HP doang, tapi dia santai aja. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu ada pos air, pos mata air. Di sini gue istirahat cukup lama untuk minta air tambahan, refill, supaya gue bisa menyegarkan dahaga gue lah, karena haus banget.
hampir mau pingsan, hampir mau meninggal gue tuh rasanya kayak aduh ini kok nggak sampai-sampai. Jalanan terjal, dingin, gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Sampai akhirnya di campground gue disambut sama tim Tebet. Udah nih kamu tendanya di sini. Ntar ya kamu mau minumnya apa? Kopi, teh, susu, jahe atau apa? Gue bilangnya gue minum jahe, terus langsung gue dikasih makan. Gue masuk tenda, gue bersih-bersih, gue dikasih makan. Makanan udah siap sama tim Tebet yang di atas gitu kan. Enak banget, sumpah. Ini enak banget, juara. Langsung aja. Di baju, udah ganti jaket juga, ganti kaos kaki juga bahkan. Setting sleeping bag, matras, tidur, dan chill out semuanya aman. Tinggal kita mau keluar dulu, bersapa-sapa Ria ke tenda makan. Kenyang. Kasih bumbu ya. Hah? Bumbu goreng original gitu. Ya udah, gue makan sop bunga matahari. Gue baru tahu ini ada sop bunga matahari, luar biasa banget enaknya. Nggak lama dari itu gue tidur. Ya di tenda gue tuh ada Bang Geri namanya kan, Bang Geri, ada Petra, ada Bang Pandru gitu kan, dan sama gue gitu, Valdo. Nah berempat di satu tenda. Kita di situ tidur tuh. Nggak lama tidur, bangun summit jam 3. Pukul 2.52 atau bentar lagi jam 3 kita persiapan summit ke Merbabu. Alhamdulillah kalau dilihat sih ada rembulan cerah dan tidak berawan ya kayaknya. Alhamdulillah insyaallah. Sarapan. Ini kita LDK. Sarapannya bagus banget. Roti hangat. Pakai Bisa lagi tuh dua baju habis bisa itu. dua doang. Mantap. Sudah keluar dari tenda, udah prepare. Mulai banyak teman-teman pendaki yang naik untuk summit juga. Bahkan udah ada yang naik. Kelihatannya tuh. Nah, summit jam 3 kita udah prepare, setengah 4 naik. Jadi Merbabu itu punya 6 puncak ya kan, dan salah satu puncak terindah yang paling favorit adalah puncak Swanting. Minimal bahwa yang aqua botol yang sedang itu minimal yang kecil yang 600. Biasa. Teman-teman cukup bilang let's go 3 kali. Yo tebat. Yuk. Keluarkan semangat teman-teman semua ya. Let's go. Summit Merbabu. Let's go. Yo. Mas Tri. Duluan. Balap. Nah, akhirnya kita melakukan pendakian lah ya. Nah, ketika melakukan pendakian ke puncak Merbabu, di situ si Petra ini gue ajaibnya nih ya, nih anak itu ngantuk. Jangan ngap yang ngantuk. Arah Sabana 1. Kondisi angin kencang banget. Pertanda mau ada badai. Kita di mana, Pet? Puncak Swanting. Udara juga luar biasa, susah banget untuk bisa nafas gitu ya. Terus belum lagi ada angin kencang ya, semi-semi badai lah. Terus dia ngantuk, heran gue aja ketar-ketir ya. Dia ngantuk, luar biasa aneh ini kalau menurut gue. Akhirnya karena dia ngantuk berat, dia minta tolong gue buat temenin tidur bentar 30 menit. Jadi kayak ada semacam palung agak dalam gitu, kayak ada galian agak dalam. Ya, kita masuk ke situ berdua, dia tidur di belakang, gue di depannya nih ngejagain gitu kan. Ada sekitar 30 menitan dia tidur, gue nggak bisa tidur sama sekali, gue ngantuk tapi ada perasaan takut yang lebih besar daripada rasa ngantuk gue. Gue memutuskan untuk nggak tidur dong, ya karena gue takut. Oke, tiba-tiba Bang Sodik dari belakang sebagai sweeper bilang, kamu ngapain ke situ? Kata dia kan, nih si Petra bang, gue bilang dia nggak ngantuk tidur, udah bangunin suruh berangkat, ntar kamu hipo lagi. Ya, bener aja, pada waktu itu gue sebenarnya tangan udah dingin, kaki udah keras, bibir udah susah banget buat ngomong gitu kan. Jadi gue bilang ke Pet, gue nggak bisa Pet, lama-lama Pet, gue harus jalan Pet, karena ntar gue takutnya ngantuk Pet gitu kan. Udah akhirnya jalan tuh sama si Petra ke atas.
Sampai di atas itu perjalanan kita alhamdulillah ya berjalan dengan lancar, tapi cukup engap, cukup capek. Dan gue dapet momen matahari terbitnya. Ini yang pas banget sih. Kalau nggak salah sekitar jam 6:30 itu kita udah di atas gitu. Dan kita benar-benar mencapai puncaknya. Puncak Swanting. Setengah 7 udah sampai di atas, kita udah dapet semua views, best viewsnya di pagi hari dari Merbabu tuh kita udah dapat. Kita foto-foto, kita ngonten gitu kan. Pokoknya banyak lah. Gue bener-bener pas ngelihat alam Merbabu, alam Gunung Merbabu dan sekitarnya itu luar biasa indah banget ketika matahari sudah berada di titik terbaiknya. Itu luar biasa banget, jam 6:30, jam 7:30 kita di atas. Itu luar biasa banget, hijaunya Sabana, Swanting, Selo, dan Teklan tuh kelihatan semua tuh jalur itu. Dari situ, wah itu luar biasa banget, hijaunya indah banget, keren banget. Kayak capeknya lu yang dari bawah sampai ke atas tuh jadi terbayarkan aja gitu. Nggak kerasa gitu sama capeknya. Kayak lu capek tapi ngeliat alam yang seindah ini tuh capek lu lupa gitu. Lu nggak akan inget sama momen-momen pas lu ngedaki sebelumnya. Lu inget ini aja yang lu inget gitu. Udah keindahan ini yang ngebuat lu lupa sama capeknya gitu. Udah beres, kita foto-foto di atas, sudah turun. Nah kita main-main lama nih di ini nih di puncak Swanting. Kita cukup lama main karena ini puncak yang paling viralnya gitu. Kita foto-foto di pohon yang viral, terus kita main di area apa namanya kayak tanah landai yang ada di puncak Swanting itu, ya kan. Udah tuh main-main di situ, kita ngonten, foto-foto segala macem dan menikmati alam Merbabu yang sangat-sangat luar biasa indah. Sabananya keren banget, kacau banget. Ini yang ngebuat gue jatuh cinta sama Merbabu. For the first time gue naik Merbabu via Swanting, langsung dikasih best view dan best experience kayak gini, ngebuat gue akhirnya jatuh cinta sama Merbabu, sumpah. Hikmah dari perjalanan yang kemarin gue bisa ambil adalah ketika lu ingin memperjuangkan sesuatu yang terbaik, ingin mendapatkan sesuatu yang indah di akhirnya, lu harus memperjuangkan hidup lu mati-matian, habis-habisan, kuras semua tenaga lu, kuras semua energi lu, kuras semua pikiran lu, sampai akhirnya lu layak untuk mendapatkan keindahan dan kenikmatan yang tiada tara di akhir tujuan hidup lu. Itu dia makna dari perjalanan yang kemarin gue dapetin di jalur Merbabu via Swanting. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan Valdok kali ini ya. Semoga gue bakal banyak cerita-cerita soal gunung-gunung lagi, karena nanti insya Allah di Agustus gue bakal naik gunung lagi ke Gunung Prau kali ini ya. Semoga gue bisa naik ke Prau karena Prau juga gak kalah indahnya ya. Terima kasih for watching us and see you next time.